bersama dengan waktu. Ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menetapkan 3 tersangka kasus suap proyek pengadaan alat pemeriksa COVID-19 RT-PCR dan pengadaan bahan medis habis pakai BMHP dengan total anggaran sebesar 3,1 miliar rupiah Selasa 26 Januari 2021. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Ketiga tersangka itu yakni 2 pemberi suap berinisial IA umur 24 tahun sebagai Technical Sales PT General Craft Labs dan TGJ umur 48 tahun selaku Direktur PT General Craft Labs, dan satunya lagi penerima suap yakni seorang oknum dokter pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara berinisial AAH. Hal ini disampaikan oleh Kajati Sultra melalui Saiful Bahri Siregar SH.MH selaku Asisten Pidana Khusus Aspidsus Kejati Sulawesi Tenggara yang didampingi oleh Asintel Kejati Sultra Dian Firstali SH saat melakukan konferensi pers di hadapan awak media di Aula Kejati Sulawesi Tenggara. Terungkap kasus ini berdasarkan informasi masyarakat terkait ada transaksi suap dalam proyek pengadaan alat pemeriksaan COVID-19 RT-PCR dan pengadaan BMHP dan Region Pemeriksaan COVID-19 RT-PCR, dan pada hari Kamis sore 21 Januari 2021 dilakukan pemeriksaan dan ditemukan bukti adanya transaksi suap dari Jakarta kepada pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan memeriksa 3 orang dengan inisial Dr. AAH, TR, dan IW. Dengan terkuaknya adanya kolusi pengadaan proyek tersebut antara pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan penyedia barang terkait fee 10% yang akan disepakati akan dibayar setelah proyek selesai kepada pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara yakni dokter berinisial AAH. Dan adapun modus operandinya, pencairan fee tersebut dengan menggunakan sebuah perusahaan di Kota Kendari dengan membuat tagihan invoice kepada perusahaan penyedia barang untuk mengaburkan transaksi suap tersebut. Dan selanjutnya pihak penyedia barang mentransfer sejumlah uang sebesar Rp431.862.074. Jakarta Tinggi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara ini beserta dengan dibantu oleh Presiden berangkat ke Jakarta melakukan pemetaan wilayah dan melakukan pendekatan-pendekatan untuk mendapatkan orang yang akan kita tangkap. Nah, kasusnya saya cerita kasus bahwa kasus ini bermula adanya laporan masyarakat kepada intelijen. Dengan intelijen, pada hari Kamis dilakukan pemeriksaan oleh intelijen, ditemukan bukti adanya transaksi uang dari Jakarta berupa suap kepada pejabat Dinas Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena pada hari itu intelijen sedang mereka dan mendapatkan bukti-bukti uang itu, maka hari itu juga ditindaklanjuti ke bidang itu. Hari Kamis sore, karena masih prosesnya kita mencoba kita melakukan sesuai dengan kota, bahwa kita melakukan penanganan dengan melakukan penyelidikan di hari Kamis sore. Inilah surat perintah penyelidikan dari Pak Kajati. Kemudian kita melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang. 3 orang yang saya katakan inisialnya adalah DR, A, H. 1, kedua T, L. T, L, lalu lintas. Ketiga EW, yang kota yang berada di Kota Kendari. Bahwa dalam uang pembelian dari Jakarta ini adalah dalam rangka pelaksanaan pembelian alat PCR dan alat pembelian barang habis pakai legal yang nilai totalnya 3,1 miliar. Nah, dengan pembelian itu adanya kolusi, adanya permainan di antara pejabat dinas dengan pengadaan barang, penyedia barang. Di situ disepakati akan memberikan komitmen fee atau diskon 10% yang nantinya dibayar setelah proyek selesai diberikan kepada pejabat, tentunya orang tua. Karena sudah ada kesepakatan itu, ternyata
ketika proyek selesai, ditagih pembayaran masuk uang ini melalui rekening ke perusahaan orang yang ada di dunia untuk membuatkan mengabulkan bisa uang itu seolah-olah masuk secara bisnis dipinjam oleh perusahaan milik tadi dipakai perusahaannya seolah-olah ada kerjasama antara perusahaan sendiri PTTK diajukan ke Jakarta ada invoice sebagai uang seolah-olah ini memang kesepakatan Jakarta dengan sini sehingga ditransfer uang ke perusahaan sendiri PTTK sebesar 430 juta itu kita waktu hari Jumat waktu itu tetapi masuk diambil atas permintaan dari pejabat yang kita bisa di sini uang itu diterapkan terima oke perbuatan itu sehingga pada hari Jumat kita tingkatkan perkara ini ke penyidikan kita melakukan pemeriksaan terkait dengan uang dan alat bukti berupa handphone, bukti transaksi, bukti percakapan antara pejabat ini dengan bersama dengan golongan swasta dengan PTL terus kemudian antara pejabat DR ini ada komunikasi percakapan kita alat-alat komunikasi baik laptop berupa bentuk laptop ada yang pendidikan dan beberapa dokumen yang kita sebagai alat bukti bahwa adanya kontrak pengadaan dua alat lagi alat PCR dan alat legal pengadaan alat legal. Nah dari beberapa alat bukti yang kita peroleh hari ini setelah dilakukan penangkapan di Jakarta kita bawa kembali sekarang proses sudah kita tingkatkan statusnya dari Jakarta atas nama TG dan IA hari ini sudah kita tetapkan dan sekarang prosesnya masih pemeriksaan sebagai tersangka proses sekarang ini. Jadi memang kita masih melakukan pemeriksaan sebagai tersangka kepada dua orang swasta yang kita tangkap kemarin di Jakarta. Mungkin kita dapat jelaskan dugaan pasalnya intinya kalau pasal 5 ayat 1 huruf A, pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 13 Ia juga menambahkan bahwa sumber anggaran dua proyek pengadaan tersebut berasal dari dana tidak terduga yang berasal dari APBN di tahun 2020 dan pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan peraturan menteri tidak mewajibkan untuk dilakukan proses tender dan Dr. AAH ini berperan sebagai pejabat pemangku teknis kegiatan. Dan dalam mengungkap kasus ini, penyidik Kejati Sultra melakukan pemeriksaan terhadap bendahara dan pejabat pengadaan. Dan akhirnya di hari Senin 25 Januari 2021, dua penyedia barang ditangkap di Jakarta oleh tim penyidik Kejati Sultra dibantu tim intelijen Kejaksaan Agung dan tim intelijen Kejari Jakarta Barat. Dan pada hari ini 26 Januari 2021, Kejati menetapkan 3 tersangka dalam kasus suap ini yakni Dr. AAH, IA, dan TGJ. COVID ini kan adanya tahun 2020. Tentunya anggaran untuk pengadaan PCR, alat rapid test, alat PCR untuk ngetes ini di tahun 2020 anggarannya. Nah anggaran ini sendiri anggaran dari dana tidak terduga. Dana tidak terduga. APBN. Dana ini disiapkan oleh pemerintah seluruh Indonesia ada dana safety. Ini kan bencana. Jadi akhirnya untuk pemulihan pengadaan alat legal ini, alat PCR ini, sumber dananya dari sana. Tentunya untuk pelaksanaan kegiatan ini, karena sifatnya mendesak, ada peraturan menteri bahwa ini tidak perlu dilelang, maka ditunjuklah PT BPK Lab sebagai kelas penyedia barang yang dibuat kegiatan tadi. Oke,
2020 PT Jenderal dan ditandatangani surat kontraknya antara PLT Kepala Dinas dengan Direktur PT JL. Nah, status dokter AH yang ditanya tadi, saya akan menyebutkannya DRAA. Di mana bertugas, saya hanya menjelaskan bahwa dia dalam kegiatan proyeknya dia sebagai PT3 kegiatan, pejabat pembantu teknis kegiatan dalam proyek. Dari yang tadi kita periksa kemarin dari hari Kamis sampai Jumat sampai ini, itu 3 orang yang saya sebutkan ya, sudah ya. Mungkin ditanya lagi tadi yang blok DRH, PL dengan IUW, ya. Kemudian di hari Jumat kita melakukan pemeriksaan PLTK yang pertama Pak RR. Kemudian kita periksa bendahara. Kemudian kita periksa namanya pejabat pengadaan K, misalnya K. Dengan bukti-bukti ini kita tingkatkan statusnya ke penyidikan. Kemudian tadi seperti yang kami jelaskan bahwa penyedia yang ada di Jakarta, kontraknya yang di Jakarta tadi kita tangkaplah di kemarin tadi malam sore di Jakarta Barat di Nuria ini. Kita periksa dari Jakarta ke Barat, akhirnya kita bawa kemari. Setelah kita lakukan pemeriksaan, hari ini kita tetapkan sebagai tersangka. Yang 2 yang kuasa dari Jakarta yang tadi namanya ID dan IA wanita. Kemudian kita tetapkan DRAH sebagai tersangka. Jadi ada 3 tersangka. Ya, terjawab pertanyaan yang semuanya? Adapun bukti-bukti yang disita oleh tim penyidik Kejati Sultra dalam membongkar kasus ini, Aspidsus Kejati Sultra menjelaskan bahwa selain keterangan para tersangka, tim penyidik Kejati Sultra sudah mengantongi bukti-bukti elektronik berupa email, percakapan via WhatsApp. Dan pembeli resmi. Bukti-bukti ini selain keterangan mereka juga ada bentuk bukti elektronik berupa email, berupa percakapan melalui WA. Itu sudah kita screenshot semuanya. Selain keterangan mereka mengakui semua, baik yang di Jakarta maupun yang itu dari ada 5 anak, 7 orang. 4 yang sudah diperiksa di Jakarta, 2 orang yang kita bawa karena statusnya hanya saksi. Itu menjelaskan memang benar. Itu seolah-olah seperti kerjasama kepolisian dicontohnya kiri, bentuk contoh kotak kumpul seperti buat seperti ini, jangan nanti buatnya seperti ini uangnya, nilainya, kerjaannya apa, kiri contoh kumpul. Contoh lagi seperti ini di Jakarta, itu mah kamu lengkapin aja ininya. Memang ini mau gimana untuk saya dan mereka itu semuanya. Nah itu itu dia bahwa bentuk-bentuknya seperti ini, penagihannya bentuknya seperti ini, dan itu bentuk-bentuk WA, email, bukti invoice yang ini seperti kita. Dan itu diakui mereka memang bodoh atau tidak benar. Dan sudah seluruhnya di Jakarta 4 dan 2 yang kita bawa, 2 kita bawa ini. Tambah yang dari ini 3, 6 berarti 10 sudah terpisah. Terkait apakah akan ada penambahan tersangka, As-Intel Kejati Sultra Dian Pirsnale SH menyampaikan bahwa nanti jika ada penambahan tersangka akan dirilis. Pemeriksaan selanjutnya kita akan rilis apabila ada penambahan. Jadi sabar ya, adik-adik ya. Nanti kalau sudah ada penambahan dari tim akan kita rilis kepada teman-teman semua. Untuk diketahui, proses pemeriksaan terhadap 3 tersangka masih terus dilakukan oleh tim penyidik Kejati Sultra dan masih terus melakukan pengembangan terhadap pihak-pihak terkait.
Dan untuk diketahui, ketiga tersangka akan dijerat dengan pasal 5 junto pasal 12 huruf A dan huruf B Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. Dari Kompleks Blok MBD Kendari, jurnalis Sultralen Ismar Indarsyah mengabarkan untuk Anda.